Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini senantiasa Allah curahkan berkah dan rahmat kepada kita sekalian. Saya turut mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah jamin kesehatan kita, keselamatan diri dan keluarga kita dari segala musibah, bala, wabah, penyakit. Yang mudah-mudahan juga kita mendapatkan pencerahan pada kesempatan hari ini sehingga kita bisa meningkatkan kualitas amalan ibadah kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan bahas terkait dengan fikih sosial, rajin ibadah tak peka sosial. Sebenarnya pembahasan masalah dimensi sosial itu sudah ada di berbagai bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan syariat yang Allah turunkan. Karena di antara maqasid syariah, tujuan diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk mewujudkan bagaimana kehidupan manusia ini senantiasa mendapatkan kemaslahatan hidupnya fid dunya wal akhirah. Maka sedari awal Islam datang itu membawa kebaikan. Jadi kalau ada orang beribadah tapi menyusahkan saudaranya, itu kan bukan ciri fitrah yang ada di dalam agama kita. Karenanya insyaallah hari ini kita akan melihat bagaimana fenomena ketimpangan fikih sosial yang terjadi di masyarakat kita. Ya mudah-mudahan setelah nanti disampaikan kita mendapatkan pencerahan ya bahwasannya di antara kehusuan ibadah kita di hadapan Allah ada satu hal yang harus kita jaga adalah bagaimana seseorang memiliki kepekaan terhadap lingkungan, kepekaan terhadap sosial bermasyarakat di mana seorang mukmin itu tinggal menetap di satu peradaban manusia. Sebagaimana Islam mengajarkan bagaimana manusia bergaul, punya adab kepada Rabb-nya. Al-Islam mengajarkan kepada kita bagaimana memiliki tauhid yang lurus dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda illallah. Tidak ada zat yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata ilallah, tidak ada zat yang kita taati selain daripada hukum-hukum yang Allah tetapkan atas kita sekalian. Karenanya Masya Allah Islam datang bagaimana memurnikan ya tauhid yang dulu sempat dikotori oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu yang mereka mengapresiasikan wujud ya sesembahan manusia kepada apa yang mereka anggap sesuatu yang disembah menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang pernah Allah turunkan kepada 124.000 nabi yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Ya, nah bagaimana kemudian Islam mengajarkan kepada kita manusia memperlakukan diri kita sendiri, hal-hal yang merusak, hal-hal yang haram, sesuatu yang bisa memunculkan kemaslahatan yang ada pada diri manusia dengan memperlakukan dirinya sendiri, itu diatur bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan aktivitas kehidupannya ya untuk kemudian menjalankan sunnah-sunnah ya bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk supaya kita mendapatkan kebaikan ya untuk diri kita ya. Termasuk juga Islam tidak serta-merta mengajarkan bagaimana manusia ibadah kepada Allah, bagaimana manusia mengurus dirinya sendiri, tapi ternyata Islam ya mengatur juga bagaimana kita
bergaul dengan manusia lain, bergaul dengan lingkungan, bergaul dengan ya ciptaan Allah yang namanya binatang, hewan yang bertebaran di atas muka bumi yang Allah ciptakan ini. Karenanya Masya Allah, ya ada seorang wanita ahli ibadah yang ternyata dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia memperlakukan seekor kucing yang dikerangkeng di dalam kandangnya, ditinggalkan pergi, nggak dikasih makan, sampai kemudian dia mati di dalam kandangnya itu. Padahal kalau dibuka saja kandang si kucing ini, ya dia pasti bisa mencari rizki yang Allah tebarkan ya di antara rumah di mana si kucing ini tinggal. Tapi ternyata kucing yang mati akibat kezaliman manusia, kelalaian pemiliknya, menuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap perilaku zalim manusia terhadap dirinya. Jadi kan luar biasa. Ya ternyata dimensi ya bagaimana ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan larangan-larangan yang Allah tetapkan atas kita itu sedikit banyaknya berpengaruh terhadap kehidupan sosial bermasyarakat di antara kaum muslimin tinggal di satu peradaban itu sendiri. Ya. Nah, kemudian tidak sempurna iman seseorang sekalipun dia ahli ibadah. Orang yang rajin bolak-balik masuk masjid, salat berjamaahnya, nggak tinggal dia, puasanya rajin, zikirnya Masya Allah, ya tapi tidak sempurna iman sekalipun dia seorang ahli ibadah kalau dia tidak punya ya kepekaan dan kepedulian sosial itu. Karenanya Masya Allah ya, jangan sampai ibadah kita jadi rusak, yang kemudian ibadah yang rusak ini akibat apa? Ada orang-orang yang menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akibat apa? Ada hak-hak yang kita tidak penuhi kepada mereka. Ya, sehingga sia-sia tuh. Ya, pahala-pahala kebaikan kita ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dulu barangkali pernah kita zalimi hak-hak mereka itu. Coba kita lihat ya, bagaimana Islam menjamin setiap hak yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan Islam laknat bagi mereka yang suka merampas hak orang lain. Yang namanya laknat ini perbuatan yang mendatangkan dosa. Ya, karenanya ya kita diharamkan untuk melakukan perbuatan laknat yang bisa mendatangkan ya dosa di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Ya, kepada pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana fenomena ketimpangan fikih sosial di masyarakat kita? Ini kita angkat nih. Yang pertama adalah adanya parkir liar. Ya, antum punya mobil, punya motor, hati-hati. Garasi kagak punya, ya. Kita parkir sembarangan, orang kagak rela jalanannya kita gunain, maka tunggu kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai membahayakan pengguna jalan yang lain. Ya, bagaimana parkir-parkir liar ini muncul? Ya, kadangkala kita melihat fenomenanya apa? Pemerintah kita bagaimana berupaya meningkatkan moda transportasi massal, kemudian diperbanyak kualitasnya, kuantitasnya. Tapi ternyata segitu banyak moda transportasi yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita, ternyata keinginan ya setiap kita untuk memiliki kendaraan pribadi nggak bisa dibendung tuh. Ya pengen lagi, apalagi memang memiliki kendaraan pribadi ini ya sangat dimudahkan dengan adanya ya bayar yang tidak tunai gitu. Ya kita kredit, kita nyicil gitu kan. Nah, sehingga keinginan masyarakat memiliki kendaraan pribadi ini nggak bisa dibendung. Bahkan pemerintah ya memberikan stimulan. Ya kalau ada orang yang beli mobilnya sekarang ya dikurangi pajak barang mewahnya itu dari 100%, 75%, 50% sampai 20%. Ya. Jadi dirangsang manusia itu, orang-orang dirangsang untuk ya menghidupkan ekonomi, tapi yang jadi masalah adalah ya bagaimana kemudian keinginan manusia, keinginan banyak orang untuk memiliki kendaraan pribadi ya begitu luar biasa tidak terbendung. Padahal di sisi lain pemerintah kita mencoba untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat ya untuk diberikan, diatur sedemikian rupa munculnya angkutan-angkutan umum yang bisa kita gunakan ya. Nah ternyata meningkatnya jumlah kendaraan di perkotaan, khususnya kita tinggal di Jakarta ini, itu berbanding terbalik dengan luas jalan termasuk lahan parkir gitu ya. Jadi kalau antum lihat bagaimana di stasiun ya, bagaimana di terminal-terminal
segitu banyak moda transportasi bermunculan, tapi di tempat parkirnya itu bagaimana? Itu pun juga tidak bisa menampung ya kendaraan yang datang di pusat-pusat disediakannya moda transportasi umum itu. Ya, sehingga bagaimana? Kebijakan pemerintah apalagi ditambah untuk menaikkan tarif parkir. Ada yang 30.000 sampai 60.000. Ya, sehingga kemudian mendorong masyarakat apa? Daripada parkir bayarnya mahal, akhirnya diparkir deh tuh. Ya, di tempat ilegal, tempat yang liar, di tempat yang tidak resmi. Alasannya apa? Ya, parkirnya ongkosnya murah. Ya, parkir ongkos murah, keluar masuk kagak perlu ribet. Ya, kita masuk ada petugasnya, walaupun nggak formal gitu, nggak resmi. Ya, kalau keluar pun juga enak. Akhirnya orang memilih itu. Tapi disadari atau tidak? Ya, ketika seorang memarkirkan kendaraannya, itu ternyata ada hak-hak orang lain. Ya, dia memakan hak pengguna jalan yang lain. Trotoar yang tadinya bisa nyelamatin orang jalan nggak ketabrak sama kendaraan, ya maka di sini banyak trotoar yang dipakai oleh ya petugas-petugas parkir liar ya yang mencoba untuk memarkirkan kendaraan si pemilik kendaraan ini ya di tempat-tempat yang di situ justru memakan hak pengguna jalan yang lain. Ini nggak disadari itu bahwa setiap jengkal tanah yang kita gunakan dan itu dimiliki oleh secara umum tidak bisa ya dikuasai oleh orang pribadi atau kelompok tertentu. Ya, nah ini seringkali muncul nih ya ketimpangan fikih sosial itu terjadi di jalanan tuh. Jadi fenomena parkir liar yang memakan badan jalan di mana-mana ya, bahkan ternyata fenomenanya apa tuh? Yang parkir ya, yang memarkirkan kendaraannya dia sama-sama muslim, ahli ibadah ya, orang yang rajin nyumbang nyantunin yatim, jadi donatur tetap di masjid gitu kan. Fenomenanya begitu. Tapi ternyata disadari atau tidak, perilakunya itu justru nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Terhadap hak-hak orang lain yang terzolimi itu. Kita kan nggak bisa tanya orang itu rela apa enggak. Kenapa? Karena dianggap lumrah adanya parkir-parkir liar memakan badan jalan, bahu jalan. Pada akhirnya orang dipaksa untuk ya memahami, menerima keadaan itu. Padahal kita nggak tahu isi hati dia itu ya gerundelan apa enggak gitu kan, gerendengan apa enggak. Kalau dia gerundelan dan gerendengan hatinya, dia nggak rela bahwa jalan yang harusnya dia gunakan ternyata digunakan oleh pihak-pihak tertentu secara pribadi ataupun kelompok, maka bukan tidak mungkin ya ibadah-ibadah seseorang ini rontok di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah menegakkan keadilannya ya di hadapan manusia nanti di padang mahsyar nanti. Maka salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala orang yang dianggap dulu merampas hak orang lain ya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dulu pernah dirampas hak-hak mereka itu. Ya, ini fenomena pertama nih. Kemudian termasuk juga masyarakat banyak menggelar hajatan. Yang namanya kita menggelar walimah. Ya, kita undang orang-orang makan di rumah kita. Ya, makan di tempat di mana kita memiliki hajat dalam rangka bentuk tasyakur kita atas nikmat yang Allah berikan atas kita. Itu perkara yang mubah, bahkan bisa dianggap merupakan perkara yang sunnah. Karena sedikit banyaknya kita bersedekah ya kepada tamu-tamu yang kita undang, kita kasih makanan gitu ya. Cuma yang jadi masalah ya yang sering terjadi di hadapan kita sekalian, itu kadang masyarakat menyelenggarakan hajatan itu ya digelar dengan menutup jalanan umum. Ya, entah walimah, entah pengajian barangkali, ya acara tabligh akbar barangkali, ya menutup jalanan umum yang kadangkala ya dengan alasan apa? Untuk menggelar hajatan cari gedung susah. Ya, apalagi banyak yang gelar hajatan hari libur. Ya, udah banyak yang booking. Atau kadangkala juga cukup mahal juga kalau nyewa ya hajatan walimah, sewa gedung mahal. Ya nggak ada yang dekat dari rumah. Dan kalaupun yang datang pasti para undangan yang rata-rata kelas ekonomi menengah ke atas. Yang ke bawah nggak mungkin. Kenapa? Ongkosnya mahal. Ya amplopnya sih nggak seberapa, cuma ongkos dari rumah
ya menuju satu gedung itu, kadangkala yang miskin ini susah untuk menuju tempat itu. Ya karenanya sedikit banyaknya hajatan ya di luar rumah kita itu sebenarnya mengurangi nilai keberkahan. Karena tidak semua orang bisa hadir. Ya, tapi bukan semata-mata untuk mengejar ya sisi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menggelar hajatan di kampung-kampung kita, tapi kadangkala menutup jalanan umum. Ya, ditutup tuh jalan sehingga orang yang tinggal di situ nggak bisa lewat. Ya, mohon maaf jalan ditutup. Kenapa? Ada dangdutan jual gitu ya. Ya, ada dangdutan ini. Nah, sehingga apa? Kadangkala orang yang tinggal di situ kudu muter jalannya. Dicari jalan yang lain untuk bisa kembali ke rumahnya. Tapi kadangkala nggak bisa juga sampai dia parkirkan mobilnya sampai menunggu hajatan tuh selesai. Ya. Yang jadi masalah apa? Yang punya mobil resah. Dia mau istirahat bingung. Kenapa? Ya mobilnya ditaruh jauh daripada rumahnya. Itu jadi masalah. Ya. Akhirnya daripada repot-repot orang yang punya hajat, cari gedung susah, sewanya cukup mahal, akhirnya jalanan disulap ya, jadi tempat hajatan tuh. Akibatnya apa? Masyarakat nggak bisa lewat, malah harus muter-muter ya supaya bisa ke tempat tujuan, ke tempat rumah ya orang yang ketempatan jalannya kebetulan karena ada hajatan yang digelar itu. Ya, bahwasannya dalam Islam itu menggelar walimah itu sunnah. Ya, sunnah dan nilainya disamakan dengan pahala sedekah. Tapi kalau sudah mengganggu aktivitas masyarakat yang tadinya menggelar walimah itu sunnah yang mulia, itu bisa ambrol, bisa ambiar ya kemuliaannya. Karena kenapa? Di satu sisi kita menyusahkan orang lain. Ya, jadi semakin jelas satu amalan yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu enggak cuma urusan baik doang, tapi caranya kudu benar. Ya, sehingga kita tidak bisa menafikan. Kita tidak bisa berlepas diri daripada hak-hak sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita ini. Termasuk gelar pengajian di jalanan. Ya. Alasannya apa? Nampung di masjid jamaah banyak, nggak bisa ketampung, digelar di jalanan aja dah. Akhirnya itu jalanan ditutup. Ya kadangkala antara apa yang disampaikan oleh ustadznya, yang disampaikan di tempat-tempat tablik akbar, ya kadangkala pada kenyataannya pelaksanaannya berbanding terbalik. Yang ngaji mau ngaji, ya, yang sibuk cari barang belanjaan karena banyak pedagang juga banyak. Ya, bahkan ada orang yang berkeliaran ke sono kemari nggak dengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka yang diundang untuk memberikan pencerahan pada acara tablik akbar itu. Yang namanya dakwah itu, ya, dalam rangka syiar agama, banyak pengajian digelar masyarakat. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah banyak beberapa tempat digelar termasuk jalanan, ini jadi masalah. Ya, pengajian yang digelar adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang telah berdakwah kepada masyarakat. Sekalipun kita bukan gurunya, ya, kita bukan ustadznya, kita sebagai panitia saja mendapatkan pahala sebanyak orang yang menghadiri ya majlis-majlis ilmu itu yang kita undang, yang kita bikin. Ya, tapi yang jadi masalah kalau ternyata pengajian tablik akbar digelar di jalanan jadi biang keladi kemacetan. Ya, macet makin panjang, dibuat rutinitas. Ya, seakan-akan hari itu menjadi hari yang harus diingat oleh masyarakat. Pasti setiap hari tertentu, malam tertentu jalanan macet gara-gara ada pengajian. Ya, maka setiap orang bisa saja aktivitasnya terganggu. Ya, apakah kemudian pengajian yang digelar di jalanan dengan merampas ya hak-hak umum, sehingga kalau masyarakatnya nggak rela bagaimana? Masyarakatnya pengguna jalan kemudian tidak ridha, bagaimana hukumnya? Ya, yang tadinya menggelar satu pengajian itu bisa mendapatkan pahala, bisa saja kemudian rontok, ambiar, ambrol pahalanya gara-gara apa? Ya, pengajian digelar ya dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Akhirnya apa? Ya, pengajian-pengajian tablik akbar yang tujuannya tadinya baik, ya, bisa berubah jadi pusat biang keladi, ya, kemacetan di mana-mana, sehingga bagaimana? Ya, pengguna jalan masyarakat kita terganggu dan mungkin bisa menjadi resah.
Ya, nah, jadi wajar aja kalau tiba-tiba ada orang yang teriak gitu, merasa keganggu adanya pengajian yang digelar di jalanan. Belum lagi sound systemnya yang luar biasa, ya, dan kita nggak sadar juga, kita asik aja gitu kan, ya, menggelar kajian sementara tetangga kanan kiri yang butuh istirahat, bagaimana hukumnya? Ya, orang yang baca Quran dengan suara yang indah itu sunnah. Ya, dan masya Allah, Allah itu senang dengar suara merdu. Ya, suara merdunya apa diantaranya? Merdunya seorang qari, seorang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Senang. Tapi kalau si qari ya masuk Masjid Quba, kemudian dia pakai speaker, dibuka keluar suaranya, itu digelar ya semenjak jam 12 malam sampai subuh, ya kira-kira bagaimana hak masyarakat? Ya, semerdu-merdunya tuh suara. Ya, ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin ada waktu istirahat yang terganggu dengan suara-suara itu. Ya, jadi sesuatu yang baik itu harus dipikirkan tentang bagaimana caranya supaya benar, sehingga amalan kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke fenomena ketimpangan sosial itu. Pengajian digelar, semakin banyak orang, justru di sini uniknya. Ya, panitia berbangga-bangga dengan banyaknya ya peserta yang hadir pada waktu. Jadi semakin macet itu ukuran bahwa pengajian yang mereka gelar suksesnya luar biasa. Kadang-kadang begitu. Gimana pengajian? Oh, sukses. Yang hadir banyak gitu ya. Kok tahu banyak? Iya, macet ya. Macetnya panjang gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, jadi kita memandang satu perbuatan ya, di sisi lain tidak hanya cukup baik tapi harus benar caranya sesuai dengan aturan syariat yang Rasulullah ajarkan kepada kita sekalian. Termasuk mereka yang menyampaikan aspirasi, ya, di mana negara menjamin setiap orang berpendapat ya dengan lisan, dengan tulisannya, termasuk menyampaikan pendapat-pendapat lewat orasi-orasi pada aktivitas demo-demo. Ya, cuma masalahnya kadangkala demonstrasi masyarakat itu digelar di mana? Di jalanan. Ya, mereka kadang menyuarakan aspirasi masyarakat ya bernilai kebaikan, tapi caranya yang tidak sesuai. Ya, dimana kalau sampai jalanan macet, apalagi sampai bakar-bakar ban, ya, kemudian terjadi chaos dan lain sebagainya, justru disitulah hak masyarakat terampas oleh kita. Kita nggak sadar tuh, bahwasannya Islam hadir tidak hanya urusan masalah ibadah saja, tapi terkait dengan masalah muamalah, pergaulan yang antara ibadah dan muamalah ini itu ada dimensi sosial yang kita nggak bisa berlepas diri daripada dimensi sosial di antara perintah dan larangan yang Allah tetapkan atas kita sekalian. Ya, nah jadi kalaupun ada demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang, tapi ketika demo itu dilakukan di jalanan yang merampas hak-hak pengguna jalan yang lain, sampai kemudian terjadi tawuran dan lain sebagainya, sebagaimana justru pada saat dia melakukan demonstrasi tadi yang mengatasnamakan demokrasi, justru pada saat yang sama dia telah menginjak-injak ya aturan ketertiban masyarakat itu sendiri. Jadi lucu ya, satu sisi pengen menghilangkan mudarat tapi dengan mudarat yang baru. Ya, la darara wala dirar. Ya, jangan menghilangkan mudarat satu dengan mudarat yang lain. Ya, harusnya kan kita hilangkan mudarat itu dengan cara ya tidak memunculkan mudarat yang baru. Tapi kalau menghilangkan mudarat dengan mudarat yang baru, ini yang nggak boleh. Ya, dalam aturan syariat itu jangan sampai alasan ya yang kita sampaikan sebuah kebaikan ya justru alih-alih menghilangkan mudarat muncul mudarat yang lain, nggak boleh ya. Nah, termasuk juga pedagang-pedagang liar. Kenapa saya bilang pedagang liar? Karena dia nggak punya toko ya, makanya kita bersyukur ada pedagang online, dia nggak perlu toko tuh. Tapi kita nggak bisa berlepas daripada ya kemampuan masyarakat untuk membeli sesuatu yang masih memerlukan cara-cara konvensional. Ya, banyak pedagang-pedagang kaki lima, pedagang-pedagang liar yang justru memakan badan jalan. Ya, kita juga nggak sadar juga, kita gelar kalau pagi sih sepi. Ya, kalau udah mulai sore menjelang maghrib udah pasang tenda. Ya, trotoar disulap jadi pasar gitu kan. Ini bagaimana urusannya nih? Ya, apalagi banyak ormas-ormas yang menggandeng pengusaha-pengusaha pasar malam. Ya, ada kadang minta izinnya kemana? Bukan ke masyarakat.
ya, tapi kepada penguasa lingkungan, yang kadangkala antara penguasa lingkungan yang memiliki diberikan kewenangan di situ, justru masyarakat yang dipimpinnya sendiri banyak yang tidak rela kalau seandainya kampung-kampung mereka tiba-tiba disulap jadi pasar dadakan yang menyebabkan orang jadi susah untuk pergi dan pulang kembali ke rumahnya. Ini sering, ya, tempat saya tuh di Karet Kuningan tuh kan Masya Allah, ya, dulu sempat sering itu digelar orang jualan pasar malam itu, ya, jangankan bisa keluar, kita pulang aja susah, ya. Taklim kita selesai jam 10 aja, kita pulang belum kelar juga, sampai motor saya nggak bisa masuk ke rumah, ya. Akhirnya parkirnya ya di tempat parkir mereka, ya, was-was juga, kita ngantuk, kita capek, ya, sementara motor jauh daripada rumah, berarti kan harus menunggu, ya, pasar-pasar malam tadi ya selesai kan gitu. Tapi kapan selesainya? Ya, kalaupun udah selesai kita harus menunggu lagi si pedagang memberesi barang dagangannya, ya, tiba-tiba datang lagi mobil untuk ngangkut barang dagangannya. Ini luar biasa, ya. Sehingga kalau kita bicara tentang aktivitas perdagangan, ya, Islam ini memuliakan, ya, seseorang di antara kita yang dengan tangannya itu bekerja mencari nafkah, gitu kan, ya, termasuk juga melalui usaha perdagangan untuk menghidupkan nafkah nafsiyah, termasuk nafkah keluarganya. Cuma yang jadi masalah, ya, yang sudah menjadi pemandangan yang gak asing lagi di masyarakat perkotaan, termasuk di Jakarta, itu munculnya pedagang-pedagang liar yang kadangkala menjadikan trotoar yang dipakai oleh pengguna pejalan kaki, yaitu ternyata disulap, ya, menjadi pasar-pasar dadakan. Ya, kita nggak sadarin tuh, ya, memang mulia, saya punya bini di rumah, punya anak, harus saya nafkahi, itu betul, ya. Tapi bagaimana nafkah yang dia dapatkan bisa mendatangkan keberkahan kalau caranya harus merampas hak orang lain, ya. Ini kan kadang kita nggak sadarin tuh, ya. Dan lucunya dan uniknya, kekeliruan yang ada di masyarakat kita itu nggak buru-buru dibenerin gitu, ya. Dia tahu bahwa dia itu salah gitu kan, tapi tidak ada keinginan untuk memperbaiki keadaan itu, ya. Malah dianggapnya apa? Ini harusnya menjadi bagian daripada asas, ya, keadilan sosial. Jangan cuma yang kaya doang jadi pengusaha, yang miskin kalau bisa pun jadi pengusaha. Makanya badan jalan yang digunakan untuk pengguna jalan, ya, mereka ambil, ya, dianggap sebagai bentuk asas keadilan sosial. Ya, yang miskin juga harus dapat rezeki juga kan gitu, ya. Cuma jadi masalah kan, ya, nafkah yang didapat itu berkah apa enggak, mendatangkan kebaikan atau tidak, ya. Sebanyak apapun uang yang dihasilkan dari perdagangan kita ketika merampas, ya, jalan, hak orang lain, lahan pengguna jalan kaki dan lain sebagainya, ya, kalau yang pengguna jalan tidak rela, tidak ridha, dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya jalanan yang dibangun dengan biaya yang tidak sedikit gitu, ya, tiba-tiba ya disulap menjadi pasar-pasar dadakan. Yang ini kemudian dikoordinir, kadang dibackingi oleh kelompok-kelompok preman berseragam. Jadi kalau kita teriak, wah, yang nanti yang bela siapa? Jagoan-jagoan di situ. Ya, ini yang jadi masalah. Kadang-kala antara pedagang yang menggunakan jalan itu, termasuk mereka yang menyediakan fasilitas jalanan umum, bukanlah orang-orang yang memiliki hak, ya. Jadi kalau ada fasilitas umum, semua orang boleh menggunakannya, tidak dikuasai oleh pribadi, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu, ya. Nah, ini kan bagaimana uang yang dihasilkan dari hasil merampas hak orang lain, ya. Bagaimana mungkin, ya, nafkah itu kemudian bisa mendatangkan keberkahan, kebaikan bagi mereka yang menikmati, ya, hasil usaha perdagangan dengan cara mengambil, ya, hak-hak orang lain itu, ya. Nah, bagaimana syariah Islam dengan nas-nasnya mengatur hak jalanan? Coba kita lihat di sini, ya. Dalam satu hadis Rasulullah sampaikan begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi bi tariqah, ketika seorang laki-laki tengah berjalan di satu jalan, wajada ghusna syaukin, dia kemudian mendapati ranting yang rantingnya itu ada durinya. Jadi ada batang pohon yang suka ada
durinya itu, ya, di jalan itu. Ya, fa'akhadahu, kemudian dia mengambil ya ranting yang ada durinya tadi, diapain? Dia singkirin supaya orang nggak kena duri itu. Itu perbuatan yang ringan dan yang kita anggap sepele, ya. Orang juga jarang mau ngerjain kayak model begitu. Kadang kita nggak peduli, ternyata balasannya apa dari Allah? Fasyakarallahu lahu faghafara. Sementara Allah Subhanahu wa taala fasyakara, Allah berterima kasih sama itu orang. Bayangkan, yang berterima kasih adalah zat yang memiliki alam ini. Ya, udah Allah berterima kasih kepada seorang hamba yang menghilangkan kesulitan di jalanan, sampai kemudian orang melewati jalan itu dia mendapatkan kebaikan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya reward terima kasihnya kepada seorang hamba ini dengan apa? Faghfaralah. Allah mengampuni dosa dia. Jadi cari biar ada amalan yang merontokkan pahala kita, sering-sering aja. Ya, kita jalan keliling kampung, keliling yang kita bisa lewatin tuh jalanan, ya, ada duri, ada batu yang menghalangi orang, sekedar menyingkirkan saja, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berterima kasih kepada seorang hamba ini. Masya Allah nih ya. Termasuk juga dalam hadis yang lain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqu al-la'anain. Jauhi oleh kalian dua orang yang terlaknat. Qalu, sahabat nanya, wa man la'anani ya Rasulullah? Kira-kira dua orang yang mendapatkan laknat itu siapa? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Adalah orang yang buang hajat di tempat jalanan yang dilalui oleh banyak orang itu. Ya, ada orang buang hajat gitu, ya, BAB di jalanan tempat orang lewat. Udah baunya sangit, kadang-kala tuh sendal orang keinjak juga tuh. Ya, ranjau-ranjau di situ. Nah, orang yang suka begitu tuh, itu salah satu di antara dua orang yang Allah laknat dia. Ya, Allah laknat itu orang. Buang hajat di tempat jalanan yang biasa dilalui oleh orang lain. Mungkin sekarang kita jarang menemukan itu. Yang sering adalah orang suka buang sampah sembarangan. Ya, buang sampah sembarangan, sampahnya bau busuk, berkantong-kantong, dan itu dilakukan setiap malam, dilakukan itu. Ya, banyak itu. Nah, sehingga apa? Ini termasuk orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang buang hajat di tempat manusia berteduh. Kita lagi hujan begini, lagi panas gitu, ya pengennya kan dapat naungan, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Ketika kita mencari tempat teduh tadi, ya ternyata apa? Wah, tadi tuh bau kotoran manusia, bau pesing dan lain sebagainya. Ya, ini Nabi sampaikan, ittaqu al-la'anain, ya, jauhi oleh kalian dua orang yang terlaknat itu. Suruh jauhin kata Nabi. Ya, dimusuhin aja tuh kalau ada orang yang modelnya begitu tuh. Ya, suka buang hajat di tempat lalu lalang orang, termasuk juga ya buang hajat sembarangan di tempat di mana manusia berteduh di tempat itu. Ya. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW memberikan wanti-wanti kepada kita. Iyyakum wal julusa bit turuqat. Hindari oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, ada gang kadang-kala dibikin sengaja tuh tempat duduknya, kadang kita kongkow di situ. Ya, orang pada lewat lalu lalang. Ya, kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, malana buddun min bajalisina, ya natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, kalau kami butuh tempat itu untuk duduk-duduk, ya karena kami punya hajat untuk membicarakan ya hal yang memang perlu kami untuk bicarakan, bagaimana ya Rasulullah? Ya, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza abaitum illa al majlisa fa'atut tariq haqqah. Ya, kata Nabi, kalau memang kalian perlu duduk-duduk ngumpul di situ, ya di pinggir jalan, ya kadang-kala banyak orang lewat begitu, maka kata Nabi, berikan hak jalanan itu. Bagaimana caranya memberikan hak jalanan? Ya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah?
bagaimana kami memberikan jalanan yang punya hak itu. Qala, Nabi kemudian bersabda, ghaddul basar. Kalau mau duduk di pinggir jalan, duduk kongko di pinggir jalan, tundukkan pandanganmu tuh. Ya kadang yang lewat, ya kadang ada bini orang, ya perempuan yang bukan mahram kita, jangan asik ya tetangga lewat disiul-siulin sama kita, ya digoda-godain sama kita. Nah yang begini nggak boleh nih. Tapi ketika orang lewat ada sesuatu yang menakjubkan dalam pandangan kita, ya syahwat kita kemudian bisa muncul gara-gara pandangan yang Allah tidak ridha, maka kalau kita di pinggir jalan duduk ada hak jalanan, tundukkan pandangan kita. Ya, wakaful adza, kemudian apalagi tidak mengganggu. Ya orang yang lewat jangan sampai dihalangi. Ya gang segitu-gitunya kita ngelonjor kaki kita. Ya ada orang lihat kaki kita kan repot juga urusannya. Ya jangan mengganggu tuh. Ya ada orang yang lewat di jalan itu, jangan sampai menghalangi. Waradus salam, termasuk juga apa? Ya menjawab salam. Kalau ada orang assalamualaikum bang, waalaikumsalam, ya dijawab, ada hak semuanya. Jadi jangan sampai ada orang misi bang, kita diam aja. Assalamualaikum bang, kita diam aja, jangan. Ya, termasuk juga apa? Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Antum duduknya di pinggir jalan itu dalam rangka apa? Memerintahkan kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, boleh. Tapi selain daripada apa yang Nabi sampaikan di antara 4 ini, hukum nongkrong di pinggir jalan hukumnya makruh. Kurang disuka sama Nabi. Ya, jangan muntang-muntang kita sohibul wilayah, tinggal di situ, penduduk asli di situ. Orang udah lama di situ. Pokoknya tempat depan rumah kita, ya tempat biasa teman-teman kita nongkrong di situ. Orang jadi sungkan lewat jalan itu. Kenapa? Karena kita tidak memberikan hak jalanan kepada si pengguna jalan itu. Makanya dipastikan kongko-kongko di jalan, tundukkan pandangan, jangan ganggu orang lewat, jawab salam, ya. Kemudian kita punya misi berdakwah. Saya termasuk orang yang senang juga, ya kongko bareng sama tetangga. Tapi kita edukasi, ya nongkrongnya saya di situ apa? Melayani orang nanya masalah perkara agama. Ini bagian daripada dakwah saya. Jadi kita tahu orang miskin kenapa sih diundang pengajian kagak mau datang? Karena perut mereka lapar. Mereka punya anak bini belum bisa makan, akhirnya apa? Ngojek, cari nafkah. Ya, di waktu-waktu di mana pengguna jasa mereka tuh sedang hebat-hebatnya itu mencari tumpangan kendaraan itu. Biasanya menjelang bubar kantor dan sebagainya. Dan biasa pengajian digelar pada waktu-waktu itu. Nah, gimana caranya? Oh berarti memang kalau sudah kita bergaul dengan mereka, kita jadi tahu. Oh berarti cara berdakwah dengan orang yang membutuhkan ya nafkah harus dikenyangin dulu perutnya. Kalau sudah kenyang, ya udah diajak ngapain juga mau deh, insya Allah. Tapi kalau kita nggak bergaul, kita nggak menjadikan sarana nongkrong kita di pinggir jalan, yang 4 ini ya dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Ya, jadi bapak-bapak mata keranjang gitu. Cuci matanya bukan di mall lagi. Kenapa? Mall ditutup. Jam 8 ditutup, nongkrongnya di pinggir jalan aja. Nanti si fulana lewat kata, udah apal dia. Nih jam sebentar nih. Ya, 5 menit lagi si fulana lewat. Lo lihat dah. Wow, cakep banget katanya. Ya, kalau sampai begitu, ya makruh hukumnya, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memberikan hak jalanan kepada penggunanya. Ya. Nah termasuk juga Rasulullah sampaikan juga, la ya'khudha ahadukum mata'a akhi la'iban wala jaddan. Janganlah seorang diantarakan mengambil barang saudaranya. Kita main-main aja nggak boleh. Ada sendal nih, si fulan, gue umpetin aja dah, biar dia susah nyarinya. Kagak boleh. Ya, beneran kagak boleh. Main-main juga kagak boleh. Ya, la'iban wala jaddan. Ente mau main-main bercanda gitu. Ada temen lagi taklim tuh handphone lupa dikantongin. Ya, gue umpetin aja dah gitu kan. Ya, gue umpetin dah biar dia pusing nyarinya. Ntar kalau sejam 2 jam nyari baru gue kasih tahu. Itu nggak boleh. Ya. Wa man akhadha 'asa akhi falyaruddaha. Maka barang siapa mengambil tongkat saudaranya, hendaklah dia mengembalikan tongkatnya itu. Ya, itu tongkat, bicara tongkat itu sebenarnya banyak yang lain.
kadang-kala kita usil, ya. Ada kunci motor teman kita, kita tahu, itu kunci motornya Bang Alek tuh, kita umpetin aja dah, ya, biar dia lama di masjid, ngobrolnya lame, ya, biar nyariin dia, biar setengah budak dia nyari, gitu kan. Nanti kalau udah capek, udah budak beneran, baru kita kasih. Nggak boleh, ya, apalagi sampai merampas hak orang lain. Jelas ya? Jadi sesuatu yang kita anggap remeh aja nggak boleh. Yang namanya orang jadi susah, jadi kesal, jadi gerdek, di mana kunci gua? Ya, dompet gua di mana? Sendal gua di mana? Sekalinya ada cuma sebelah doang. Ya repot, udah mau pulang sebelah doang gimana? Ya padahal yang ngumpetin kadang-kala kita mau bercanda sama dia. Tapi kadang-kala kita nggak sadarin ya dongkol-dongkolnya dia pada saat dia nyari barang dia yang hilang. Ya, ini hal yang remeh. Tapi Islam memberikan apresiasi, ya, bagaimana kita kemudian memberikan hak orang lain, jangan sampai kita rampas. Termasuk hadis yang lain, man zalama minal ard syai'an, barang siapa mengambil sedikit aja tanah, ya, dalam hadis yang lain kan man zalama qida shibrin minal ard, barang siapa yang secara zalim mengambil tanah kira-kira sejengkal aja, tawiqah min sab'i ardin, maka akan dikalungkan nanti itu orang pada hari kiamat nanti, ya, tanah yang diambilnya satu jengkal itu sedikit saja 7 lapis bumi. Jadi bayangkan antum dagang di tempat orang yang orang tuh biasa pakai tuh buat jalanan, antum rampas haknya setiap hari, berbulan-bulan bahkan tahunan kita dagang di situ, ya, orang jadi banyak celaka, harusnya bisa terhindar daripada kendaraan yang lalu lalang karena trotoarnya dipakai, banyak orang jadi celaka. Ini bahaya, dituntut kita nanti di hadapan Allah, ya, terhadap perilaku, ya, zalim kita merampas hak orang lain, ya. Termasuk fenomena haji fulan dan tetangganya. Wah, kayak sinetron ini, ya, ada seorang haji yang berkali-kali berangkat haji, ya, orang-orang susah dia mah gampang aja udah, ya, karena berkali-kali ratusan juta bahkan miliaran biayanya keluar, asik-asikan dia pergi haji beribadah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada tetangganya yang tinggal entah di belakang rumahnya, kanan kiri depannya, langsung tinggal di situ. Ternyata banyak tetangganya yang kelaparan, ya, terlilit dengan jeratan hutang-hutang rentenir, ya, bahkan ada sampai yang kelaparan nahan lapar hari-harinya. Jadi bagaimana ibadah, ya, seseorang itu di hadapan Allah, dia asik-asikan dia beribadah, tapi ternyata, ya, kepekaan sosialnya kurang, ya, kepekaan sosialnya lemah, ya. Ini yang terjadi seringkali begitu. Kita asik beribadah, sementara ada tetangga yang lapar kita diemin, ya. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah itu melaknat, ya, kalau ada pengurus masjid yang memperindah masjidnya, memperkaya kas masjidnya, tapi sementara tetangga-tetangga masjid pada kesusahan. Banyak orang-orang susah, ya, nggak punya sandaran maisha yang mapan, ya, banyak orang miskinnya, dari tahun ke tahun daftar mustahik semakin menumpuk, tidak terselesaikan. Padahal masjidnya megah, masjidnya mewah, orang yang sholat di situ orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya harta, ya, tapi mereka asik khusyuk beribadah, ya, tapi melupakan kepekaan mereka terhadap tetangganya yang mungkin kehidupannya tidak seberuntung pengurus masjidnya, tidak seberuntung jamaah masjidnya. Maka kalau ada masjid yang dibangun begitu megah tapi nggak peduli dia, ya, tetangga masjid jadi kelaparan, laknat Allah turun kepada pengurus masjid itu, ya. Jadi masjid tiangnya mewah, terbuat dari emas, kaligrafinya bukan catnya doang yang kuning emas, beneran emas, kubahnya emas, keran-keran airnya emas, masya Allah, ya, pegangan tangganya emas juga, yang sholat emas juga, yang imam, ya, mas anu. Yang jadi masalah ketika dibuat begitu mewah dengan barang-barang, ya, yang berharga, tapi tetangganya kesusahan, laknat Allah turun kepada pengurus masjid yang menggunakan infak yang secara umum dibuat sengaja untuk memperindah masjid. Kecuali ada orang yang dengan hartanya dia mewakafkan, ini uang tolong beliin emas 10 kilo
jadikan itu sebagai mimbar dilapisi dengan emas, itu wakaf dari saya, boleh. Tapi kalau ada pengurus masjid yang mengelola harta, ya infak yang sifatnya umum di masjid kemudian dirubah, dibelikan menjadi sesuatu yang ya dari sisi fungsi kurang mendapatkan ya sesuai dengan fungsinya, tapi cuma gaya-gayaan doang, ya masjid mewah ternyata tetangga masjid kesusahan, maka laknat Allah turun kepada orang yang mengurusi masjid itu. Ya jadi luar biasa tuh. Ya jadi ada haji fulan berdampingan dengan tetangganya yang susah, dia asik beribadah, ya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tapi ternyata ada tetangganya yang kelaparan, terjerat dengan hutang-hutang rentenir, ya anaknya tak punya biaya sekolah. Jangan sampai begitu, ya karenanya Rasulullah SAW beliau menyatakan apa? Laisal mu'min, enggaklah disebut orang itu beriman, alladzi yashba'u wajaruhu ja'iun ila jambih, sementara orang itu kenyang, ya di sisi lain tetangganya ya menahan lapar sampai ke lambungnya. Itu kalau udah nahan lapar sampai ke lambungnya, sebagaimana ketika kaum muslimin merasakan dampak kelaparan yang merata itu, ya sahabat keluar rumah saking laparnya cari makanan susah, ya Sayyidina Umar pengen bertandang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu an, ngadu, saya lapar nih. Apa bukti kamu lapar? Nih perut saya ganjel satu batu. Ya ketika itu dibuka sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, jangankan kamu yang lapar punya satu batu, saya aja ganjel dua batu katanya. Ya saking laparnya. Kalau gitu kita ke rumah Rasulullah aja, kita cari makanan yuk, kali aja ada makanan. Akhirnya dua sahabat ngadu kepada Nabi merasakan kelaparan. Ya Umar pakai ganjel satu batu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma ganjelnya dua batu, Nabi berapa? 3 batu Nabi. Ya saya aja ganjel juga pakai batu kan. Itu kalau ada orang kelaparan sampai mengganjal lambungnya dengan batu, itu laparnya luar biasa. Maka bukanlah orang yang beriman. Asik-asik dia beribadah, berhaji berkali-kali, umrohnya berkali-kali, ratusan juta, miliaran dikeluarin, tetangganya kelaparan. Jangan sampai itu. Berarti tingkat kepekaan sosialnya lemah, dia nggak peduli dengan keadaan tetangganya. Nah, termasuk ternyata ada contoh-contoh ya. Ternyata di antara ibadah kita itu punya dimensi sosial. Ya termasuk masalah ibadah dan muamalah. Ini ada contoh 2 aja. Misalnya apa? Dimensi sosial di mana ada kewajiban kita mensucikan diri kita. Di mana Al-Islam mewajibkan berwudu kalau kita mau melakukan ibadah yang butuh untuk dalam keadaan bersuci. Ya disunnahkan mandi pakai wangi-wangian. Ya, udah pakaiannya bersih, harum baunya, wangi gitu kan. Ya, dan ternyata hukumnya malah makruh. Kalau ada orang suka makan makanan yang baunya menyengat sampai orang itu masuk masjid, ya berarti kita nggak bisa masuk masjid ngurusin diri kita sendiri. Ketek bau, mulut bau jengkol, lagi Allahu Akbar berasa aroma rokoknya, pakaiannya udah berapa hari kagak ganti. Ya, yang begini ternyata ada hak-hak sosial. Yang justru malah kalau ada orang menimbulkan bau-bau yang tidak sedap, dia datang ke masjid malah justru mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat. Makanya kita nggak bisa asik-asikan sendiri, datang ke masjid, ya pakai adab terbaik, pakaiannya wangi, pakaian yang bersih, pakai wangi-wangian. Ya mulut kita kalau bisa digosok, disiwak, ya supaya apa? Nggak menimbulkan bau busuk. Ya jadi dalam fikih thaharah itu ternyata memiliki dimensi sosial. Kita tetap harus menjaga ya hak-hak orang lain. Orang nggak boleh kesiksa, orang nggak boleh keganggu sama bau-bauan kita. Ya, walaupun cuma lewat aroma busuk lewat mulut kita yang keluar daripada tubuh kita, ya apalagi sampai ada saluran buang limbah dalam rumah tangga kita yang melewati saluran-saluran orang lain yang justru menimbulkan bau-bau yang menyengat hidung itu. Biasa doyan makan jengkol, ya bau jengkolnya semriwing, ya sampai kecium tetangga, orang gedek, ya orang nggak suka. Ini ternyata di dalam fikih thaharah itu ada dimensi sosial yang harus kita pelihara, ya hak-hak orang lain. Ya termasuk juga dimensi sosial di dalam sholat. Kalau ada orang mendidik anaknya untuk biasa dia sholat, bukan di masjid, bawa anak itu untuk membiasakan dia sholat berjamaah. Ya, saudari kecil kita bawa itu bukan di masjid diajarinnya, tapi di rumah.
Tapi kalau sudah cukup umur baru dibawa ke masjid. Makanya Rasulullah sampaikan apa? Muru auladakum bis salah. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk salat wahum abna'u sab'in sinin. Ya, ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Ya. Jadi kalau ada anak usia 2 tahun, 3 tahun kita ajak ke masjid, bukan kagak boleh. Kita merampas hak orang lain. Karena kebanyakan anak-anak yang datang itu di bawah usia mumayyiz, di bawah usia 7 tahun, itu bukan membuat pelaksanaan sholat jadi tertib, malah nggak tertib. Nangis ngompol, nangis minta pulang dan lain sebagainya. Karena yang benar adalah apa? Mendidik anak untuk bisa sholat jangan di masjid dulu, di rumah dulu. Kita ajarin adabul masjid gimana caranya. Kalau udah usia 7 tahun usia mumayyiz, baru bawa ke masjid. Dia tahu adabnya, gak akan bercanda sama temennya. Kenapa? Di rumah udah diajarin. Kenapa kok sampai begitu? Kita memberikan hak orang lain supaya sholatnya khusyuk, mendapatkan kualitas sholat yang terbaik. Ya, jangan semata-mata untuk mencari kebaikan buat anak kita, tapi ternyata cara pendidikannya pendidikan yang salah. Ya, jadi ajarin anak itu sholat di rumah dulu. Ya, baru bawa ke masjid kalau umurnya udah cukup. Ya, sehingga pelaksanaan sholat berjamaah itu bisa berjalan tanpa mengganggu hak orang lain. Maka tidak bijaksana tuh ngajak anak-anak yang belum masuk usia 7 tahun untuk sholat berjamaah di masjid. Wah, banyak resiko. Ya, bukannya tambah khusyuk ibadahnya, malah mengganggu suasana pelaksanaan sholat berjamaah. Ya, termasuk ketika kita jadi imam. Sholat jadi imam, muntang-muntang jadi imam, kita nggak bisa ngurusin diri kita sendiri. Pernah kejadian sahabat Mu'adz bin Jabal dimarahin sama Rasulullah SAW. Kenapa? Bacaan sholatnya panjang, sampai membuat makmum di belakang resah. Sampai ada satu orang membatalkan sholat berjamaah untuk kemudian dia sholat sendirian. Ya, dilaporkan kepada Nabi ada orang yang keluar daripada jamaah, ada sholat sendirian. Ditanya sama Nabi, kenapa kok terpisah daripada jamaah? Karena imamnya membaca bacaan yang memberatkan urusan dia. Akhirnya Mu'adz bin Jabal dimarahin sama Rasulullah SAW. Memunculnya hadis ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau ada di antara kalian jadi imam di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah orang, falyukhaffif, maka peringan bacaannya. Ya, peringan bacaannya, perpendek bacaannya. Fa inna fihi as-saghir wal kabir wad dhaif wal marid. Karena di antara jamaah itu ada orang anak kecil, ada orang yang udah tua, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit. Jadi ternyata pelaksanaan ibadah sholat wajib berjamaah kita ada dimensi sosial yang kita tidak bisa berlepas daripada dimensi sosial itu. Ya, jadi imam tuh harus tahu tuntutan juga di belakang, karena yang di belakang ini punya hak. Ya, nah Islam tuh begitu, masya Allah. Ya, termasuk juga membatasi sholat berjamaah di masjid saat pandemi COVID-19. Kita memahaminnya kan, kenapa sih sholat berjamaah dibatasi, Jumatan dibatasi, nanti sholat Idul Adha dibatasi, atau bahkan di zona-zona merah mau ditiadakan. Karena ternyata di antara pelaksanaan sholat kita nggak bisa asik sendirian. Ada kondisi-kondisi tertentu yang kita harus memberikan hak sosial kepada orang lain. Ya, karenanya muncul banyak kaidah-kaidah fikih ulama, ya, yang kemudian dijadikan hujjah juga adanya pembatasan sholat berjamaah di masjid-masjid. La darara wala dirar, jangan memudaratkan diri dan orang lain. Suatu ketika, ya, saya nggak bawa penyakit, tapi saya bisa saja, ya, mendapatkan wabah penyakit dari antum, kan gitu kan? Ya, jadi ngukur diri kita sendiri, ngukur diri. Ya, nah termasuk juga ada kaidah fikih menyebutkan apa? Ad-dararu yuzalu. Yang namanya kemudaratan itu harus segera dihilangkan. Nah, sehingga dua kaidah ini ya bisa juga menjadi hujjah argumentasi fikih kita. Ada pembatasan tadi untuk apa? Untuk memberikan hak sosial kepada masyarakat. Ya, termasuk juga masalah dimensi sosial dalam fikih muamalah. Kenapa kok kita diharamkan riba? Nggak boleh kita dagang nipu, kan gitu kan? Karena memang kita melanggar hak orang lain. Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara-cara yang batil. Makanya diatur dalam Islam bagaimana kita bermuamalah.
Dagang jual beli hukumnya mubah, tapi kalau antum nipu jadi haram hukumnya. Ya, yang namanya kita mengikat kontrak kerjasama boleh, tapi ketika yang kita sepakati ternyata melanggar kesepakatan, kita menipu saudara kita, jadi haram hukumnya, kan begitu. Nah, jadi ternyata di antara perintah maupun larangan yang Allah tetapkan atas umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata banyak ya dimensi-dimensi sosial yang bisa kita gali di dalamnya. Ini karena mungkin secara hikmah jarang dibahas. Kita kadang-kala membahas dari sisi hukum-hukum fikih yang terkait dengan ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain ternyata ulama itu sudah membahas jauh sebelum kita bahas sekarang. Ternyata ada dimensi sosial yang harus kita pelihara. Ya, di antara asiknya kita beribadah tidak melupakan hak-hak orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa disampaikan sebelum ditutup. Kalau ada pertanyaan satu atau dua dipersilakan mengenai tema kita hari ini, fikih sosial rajin ibadah tapi tak peka sosial. Ada pertanyaan? Iya, betul. Iya, jadi orang dianggap lumrah pada akhirnya. Orang dipaksa untuk menerima. Orang dipaksa untuk menerima keadaan itu. Karena memang sesuatu tadi jadi kebiasaan di tempat-tempat kita. Nutup jalan alasannya pengajian. Ya, kita pasang spanduk mohon maaf pada tanggal sekian ya ada jalanan digunakan. Kita nggak tahu tuh hati masing-masing. Makanya kan hampir nggak mungkin. Harusnya kan kita meminta izin ya kepada orang-orang yang sering menggunakan jalan itu. Yang kita khawatir sekalipun kita minta izin secara sepihak, antum minta maaf ya, tapi nggak ketemu orangnya. Kepada siapapun yang saya pernah berbuat zalim, saya minta maaf deh ya gitu. Kita nggak tahu tuh dia maafin apa enggak. Kan nggak terjadi akad pemutusan tuh antara kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi haknya. Dia nuntut apa? Rasulullah SAW ya, manusia yang terbaik, dijamin masuk surga, maksum, diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang Rasulullah kerjakan pada semasa hidup beliau itu, diampuni oleh Allah itu. Ya, beliau pun nggak mau kalau ada kezaliman yang pernah beliau lakukan kepada para sahabatnya. Beliau minta apa? Minta dikisos. Kalau ada dengan tangan dan kaki ini, pernah diantaramu, diantara kalian pernah tersakiti dengan kaki tangan ini, maka hari ini waktu kalian untuk mengkisos diri ini. Coba bayangkan itu. Ya, jadi perbuatan zalim kita itu nggak cukup pasang status gitu. Ya, saya minta maaf atas segala. Kita nggak tahu tuh orang tuh maafin apa nggak ketemu kan gitu. Ya, nah ini kadangkala dicarilah pembenaran. Kita pasang spanduk aja dah, mohon maaf gini. Kita nggak tahu. Orang jadi susah, orang jadi gerundelan. Ya, kita nggak tahu penderitaan orang. Misalnya apa? Bininya mau beranak. Ya, nggak bisa tuh kita laluin, kenapa? Mobil nggak bisa keluar. Ya, bini kita gendong-gendong untuk cari ambulan. Ya, akhirnya apa? Kalau selamat enak, kalau ternyata terjadi sesuatu yang tidak biasa, kira-kira ngambek nggak tuh orang? Gara-gara ada begini nih, nah ini akhirnya orang kurang simpatik terhadap kita sekalian. Saya hanya ingin menyampaikan kepada dunia, tidak hanya sama antum yang ada di masjid kita ini, ya termasuk mereka-mereka yang tinggal di belahan bumi yang Allah ciptakan ini, bahwa Islam itu ya tidak hanya mengajarkan bagaimana kita beradab dengan Allah, beradab dengan diri sendiri, tapi bagaimana kita punya kepekaan terhadap lingkungan. Masing-masing punya hak. Ya, nggak bisa juga dibenerin gitu ya. Jadi memang harus berhati-hati itu sebagai panitia. Kita kira-kira rela nggak sih orang nih jalanannya dipakai, tenang aja udah pasang spanduk ini, tapi kan kita nggak tahu tuh ya, ada orang yang bisa baca apa enggak ya, ada orang yang rela atau tidak, kita nggak pernah tahu tuh. Itu masalahnya. Maka alangkah lebih baiknya jangan kita mengejar satu perbuatan yang hanya punya dimensi kebaikan saja, tapi kudu mikirin caranya yang terbaik bagaimana. Ya enggak? Ada orang nih nyolong di rumah orang kaya. Ya, kata si pencuri apa? Gue nyolong ini buat nyantunin yatim. Ya, ntar juga dapat tuh pahalanya orang yang gue colong hartanya. Tapi ngomong aja kagak pernah kan? Ada nggak maling izin? Bang, gue maling ya ke rumah lu ya. Emang ngapain mau maling ke rumah gue? Ntar hasilnya gue mau nyumbang buat yatim. Ya udah lo ambil aja lah. Namanya bukan nyolong, namanya diizinin.
Ya, kan ada orang yang nyolong nggak pakai izin, namanya juga nyolong. Ya, orangnya udah menjaga harta dia, dia kemudian lengah, kita ambil, itu kan pengertian nyolong kan begitu, copet, maling gitu kan. Ya, nah ini kan dia nggak ada tuh izin daripada pemiliknya, hukumnya haram. Sekalipun yang kita keluarkan itu kebaikan, tapi kebaikan yang kita keluarin dari cara-cara yang zalim, pahalanya nggak ada, dapatnya kembali kepada orang yang pernah kita zalimi. Ditambah hari-hari ketika mereka grundelan karena hartanya diambil begitu. Gara-gara dia bini gua minta cerai, bandek gua habis dicolong masih fulan gitu kan. Ya, gara-gara dia ini anakku terlantar kuliah jadi DO misalnya, ya nggak bisa lanjut, kenapa? Karena nggak ada biaya, dicolong masih fulan, dituntut dia dapat hari-harinya, itu dosa. Ya, maka nggak bisa dibenerin juga bang. Ya, kita lebih baik berhati-hati saja. Ya, jadi kaidahnya apa yang kita angkat, perbuatan yang diterima di hadapan Allah tidak hanya baik saja, tapi kudu bener caranya. Sama kayak bagi-bagi warisan, lagi perempuan bagi rata. Yang ditanya tuh laki-laki, kenapa lu rela bagi rata? Kesian sama saudara gue perempuan bang. Ya, ada rumahnya ngontrak, anak banyak, lakinya nggak gablek kerjaan gitu kan. Gue bagi rata aja dah. Tapi haram, hukumnya nggak boleh. Ya, melanggar ketentuan syariat. Ya, kenapa? Kalau caranya nggak bener, hukumnya haram. Tapi kalau caranya benar, dibagi warisan sesuai dengan aturan syariat, diterima, sempurna dia dapat, ya, dia punya harta itu sudah jadi milik dia mau sedekahin ke saudaranya, boleh hukumnya. Maka kita harus bersiasat, ya, mempelajari dengan ilmu supaya amalan baik kita terima di hadapan Allah dengan cara yang sesuai dengan aturan syariat. Gitu bang, kira-kira bang ya. Saya sih lebih cenderung berhati-hati saja. Ya hati-hati dah, gitu kan. Ya jangan sampai ada hak-hak yang terampas. Kan gak cuma jalanan yang dirampas. Ya, kenyamanan orang keganggu juga. Semriwing tuh suara sound system. Ya berapa kilo aja kedengeran. Ya suaranya udah kedengeran, orangnya masih di ujung. Gitu kan. Nah, gimana orang yang berdekatan dengan pengajian tablik akbar tadi, ya, ketika rumahnya itu ternyata digunakan dan itu yang tinggal, ya, nggak cuma kaum muslimin saja. Ya, ada orang-orang kafir yang harus dijaga hak-hak bertetangganya juga. Nah, ini kan luar biasa tuh. Ya, kenapa? Karena orang kafir itu punya hak satu, hak bertetangga. Kita nggak boleh merampas hak tetangga dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Masih ada? Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Jadi tahu diri juga tuh. Wah, ini harus ada fikih sosial nih. Gue pengen nanya, tapi orang pada ngebut mau sholat. Ya, pada pengen buru-buru pulang, perutnya lapar. Ya udah, ya mudah-mudahan ta'lim kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lain. Antum bisa tanya lagi sebanyak-banyaknya dengan tidak melanggar hak orang lain insyaallah. Ya, tapi di sini mudah-mudahan nggak ada gerundelan ya. Baik, banyak bicara banyak salah. Kalau salah saya minta maaf pada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.